Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Fatih Hidayat di channel Project Ringan. Sebelum itu kalian silahkan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng. Bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Ya, berguna. Jadi kalian akan bisa mendapat pahala, guys. Terima kasih. Ini proses perbaikan lampu lubi lagi. Jadi ada bekas, yaitu terkena air, guys. Terkena air pada bagian mesin. Tapi aku juga belum mengecek kerusakannya, dan di sini juga ada bekas-bekas airnya. Kalau tadi baterainya aku ukur pakai ini, itu bisa ada voltasenya. Dan di sini masih kondisinya mati. Nyala, guys. Nyala, guys. Ditekan nyala, guys. Sebentar. Ditekan nyala. Aku megang di bagian potensio. Diputar nggak nyala lagi. Oke, kita lacak lagi, coba pakai metode ala orang nggak tahu elektronik. Nggak bisa lagi. Potensionya taruh di tengah dulu. Oh, nyala, guys. Berarti ini kemungkinan ada di bagian potensio sini terkena air, guys, di dalamnya. Taruh di tengah, ditekan-tekan. Ya, bisa nyala, guys. Ini harus ditekan. Nah, harus ditekan, guys. Nah, kalau gitu ini akan aku lepas dulu. Aku akan coba perbaiki tanpa mengganti potensio. Jadi potensionya kita bongkar. Kayak apa ya, guys ya? Yuk. Sebelum itu kita akan lepas dulu bagian positif atau negatifnya yang ke komponen, yang ke lampu. Jadi kita lepas dulu biar tidak terjadi konsleting pada saat memperbaikinya di sini. Jadi yang rusak tuh ini ya, guys ya. Kita akan bongkar dulu kayak apa nanti hasilnya. Dan cara bongkarnya di sini ini kan ada yang nyantol ini, guys. Ini kita buka semua. Kemungkinan nanti di dalam ada yang basah karena sempat terguyur air. Untungnya belum sampai membunuh komponen-komponen yang lain. Kalau sampai komponen lainnya terkena, maka ya habislah sudah. Harus dibawa ke tukang servis kalau kalian tidak ngerti cara melacak kerusakannya. Dan di sini ini masih ada kelingan apa sih, cantolan ya. Nah, ini juga harus dicongkel. Nah, resikonya agak sedikit susah untuk melepas bagian sini. Tapi kalau sudah terlepas nanti baru bisa terbuka. Nah, jadi ini yang ada di belakang potensio pengunci bagian tengahnya ya, guys ya. Jadi ini yang penting jangan sampai hilang. Nah, sebelum kalian melepas potensionya, pastikan kalian memberi tanda terlebih dahulu agar nanti saat pemasangan tidak terbalik, guys. Kasih tanda seperti ini. Sekarang kita lepas bagian sini. Nah, di bagian ini kita bisa melihat ini adalah resistor karbon. Jadi mungkin di sini sudah kotor juga. Nah, ini kalian bisa membersihkannya bagian sini dengan tisu kering. Karena kasusnya berbeda-beda. Jadi karena ini aku sekalian membersihkan bagian karbonnya, aku menggunakan minyak telon plus untuk bagian sini agar menghilangi korosi yang ada di sini. Kemudian
Setelah itu kalian bisa keringkan dengan tisu yang kering. Lalu tahap selanjutnya kalian bisa merakit ulang dan pastikan yang sini juga bersih. Dirakit jangan sampai terbalik. Nah, ini udah ada tandanya yang hitam ini, mungkin nggak kelihatan ya guys ya. Setelah itu, setelah posisinya terpasang dengan benar seperti ini, kalian tinggal rapatkan kembali penguncinya di bagian sini guys. Pengunci bagian sini. Kalau dirasa posisinya miring, ya kita atur ulang agar jangan sampai miring, karena nanti mempengaruhi tekanan pada potensio ini tidak merata pada saat kita putar. Nah, pastikan cek semuanya dalam kondisi lurus. Nah, ini harusnya sudah bisa. Sekarang kita memasang pada bagian ini. Ini adalah saklar on off nya guys. Jadi ini potensio ini dilengkapi dengan saklar on off. Agar tidak kebalik pemasangannya, kalian harus ingat-ingat pada saat melepas tadi. Nah, ini sudah terpasang ya guys ya. Sekarang tinggal pemasangan ringnya atau kelingannya. Ini kita harus lebih hati-hati karena kalau mencelat nanti bisa hilang guys. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita rapatkan menggunakan tang. Oke guys, setelah dirasa rapat seperti ini, kita akan uji coba mekaniknya seperti apa. Jadi yang pertama itu di sini dan kaki sini itu adalah penghubung atau saklarnya. Jadi cara kerjanya yang bagian ini guys, dia akan terpisah ketika warna putih yang berbahan putih ini, apa nggak tahu namanya. Nah, ini menekan bagian sini, kemudian ini akan membenggang alias membuka. Jadi seperti ini. Tek, ya kan? Tuh, lagi ya. Tek. Nah, ini sebagai saklar on off nya. Dan kaki tiga ini seperti potensio pada umumnya. Jadi ini potensio yang sudah dilengkapi saklar on off. Cara kerjanya seperti ini. Jadi ini berbeda, kaki dua ini berbeda dengan kaki ini. Ini untuk hambatan dan ini untuk saklar. Jadi seperti itu cara kerjanya guys. Nah, di saat dirasa sudah cukup, kalian memperbaiki dan tahu cara kerjanya, kalian bisa mulai memasangnya pada rangkaian lampu tadi. Tapi sebelum itu, pada bagian lampunya yang basah terkena air, silahkan keringkan menggunakan tisu. Nah, sekarang ini saatnya pemasangan. Pastikan pin kaki masuk dengan benar dan sempurna seperti sedia kala. Sekarang kita memberi solder, memberi timahnya. Sampai merata. Pastikan timahnya itu bisa kinclong agar penghubungan antara kaki ini bisa sempurna dengan boardnya. Nah, bisa kinclong, mengkilap. Ini paling mengkilap sendiri guys. Sekarang tahapnya akan melakukan penyambungan pada baterai. Jadi pada baterainya kita sambung ulang, bertujuan untuk mengembalikan seperti sedia kala. Ini ternyata baterainya berisi dua di paralel guys. Jadi baterai ini satunya 4 ampere kalau nggak salah. Berarti kalau dua
ada 8 ampere di paralel. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita bisa cek dia akan menyala sempurna. Kita putar potensio ini ya guys ya, sampai on off. Nah, dia sudah bisa menyala dengan sempurna. Matikan. Dan sekarang tahapnya uji coba. Kita akan nyalakan dulu. Ini diputar ke kanan, tek, menyala lebih terang, lebih terang, lebih terang dan terang. Nah, aku taruh di tengah dulu ya guys ya. Kemudian ini ada saklar switch, ini untuk mengganti lampu yang tengah. Nah, jadi seperti ini. Ini lampunya lebih soft karena dia pakai kayak bahan mika atau akrilik. Itu warnanya putih susu, jadi enak di mata. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bantu untuk like-nya dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.